Saudara, Berantas Korupsi kembali menjumpai Anda dengan paparan mendalam atas isu dan praktek korupsi yang tengah menggerogoti Indonesia. Berantas Korupsi edisi kali ini mengangkat topik revisi KUHP untuk keadilan. Aturan semestinya dibuat dan bila perlu direvisi untuk keadilan. Demikian juga dengan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP peninggalan penjajah. Revisi KUHP semestinya dilakukan oleh para cerdik pandai yang hanya takut kepada Tuhan, bukan orang-orang yang menguasai teori hukum namun takluk pada lambaian uang. Jika revisi KUHP ada di tangan orang-orang yang telah mati nuraninya, jangan berharap akan ada keadilan hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP peninggalan penjajah memang harus diubah, direvisi, karena aturan permainan hukum itu pasti merugikan masyarakat jajahan. Namun tidak semua orang yang menguasai teori hukum lantas merasa berhak ikut memperbaiki kitab hukum tersebut. Perbaikan kitab hukum harus dibuat oleh orang-orang baik, para cerdik pandai yang masih menggunakan hati nuraninya sebagai manusia. Mereka yang pantas merevisi dan memperbaiki kitab undang-undang hukum pidana adalah orang-orang pintar yang hanya takut pada Tuhan, bukan pemuja uang. Orang-orang pintar yang takut pada Tuhan pastilah akan menyusun aturan hukum dengan sangat hati-hati. Sebagai wakil Tuhan di muka bumi, mereka akan berpikir bahwa apapun yang dibuatnya akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Albert Hasibuan, pernah membeberkan berbagai kelemahan revisi KUHP. Albert menyebut kelemahan RUU KUHP tidak hanya mengancam Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK saja. RUU KUHP juga mengancam Badan Narkotika Nasional BNN dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Kelemahan pertama, hakim dapat menghentikan penuntutan perkara melalui pemeriksaan pendahuluan. Kedua, tidak ada perpanjangan masa penahanan. Ketiga, masa penahanan tersangka lebih singkat, yaitu 5 kali 24 jam oleh KPK. Keempat, tersangka atau terdakwa dapat mengajukan penangguhan penahanan. Kelima, penyitaan harus melalui izin hakim pemeriksa. Keenam, penyadapan harus izin hakim pemeriksa. Ketujuh, penyadapan dalam hal mendesak dapat dibatalkan. Kedelapan, putusan bebas tidak bisa melakukan kasasi. Kesembilan, putusan kasasi tidak bisa lebih berat dari pengadilan tinggi. Kesepuluh, tidak ada ketentuan tentang penyelidikan. Albert juga menyebut kelemahan RUU KUHP karena tidak ada ketentuan tentang pembuktian terbalik. Jika revisi KUHP jatuh di tangan orang-orang yang telah mati nuraninya, jangan berharap akan ada keadilan hukum. Mantan penasehat KPK Abdullah Hehamahua menilai keberadaan delik korupsi dalam revisi KUHP yang diusulkan pemerintah ke DPR membuat masyarakat trauma akan penegakan hukum di Indonesia. Masyarakat anti korupsi akan dihempaskan kembali pada ingatan terhadap 13 judicial review yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan keberadaan Undang-Undang KPK yang 11 diantaranya merupakan upaya untuk melemahkan KPK. Jika revisi KUHP bertujuan untuk kebaikan dan keadilan, pemerintah dan DPR tak perlu terburu-buru membahasnya. Berantas Korupsi segera kembali.